Teman-teman, siang ini kita akan berbincang masalah kesehatan khususnya tentang mata atau penglihatan. Bagaimana tetap bisa cantik tanpa risiko, mata juga tetap terlindungi. Bagaimana tren saat ini dan mungkin ada risiko-risiko yang perlu kita pahami bersama ya. Karena sekarang kan banyak produk kecantikan walaupun tema ini juga umum ya, gak hanya ibu-ibu ataupun kakak-kakak perempuan, bapak-bapak boleh ya buat istrinya nantinya bisa menyimak talk show ini karena di studio sudah hadir narasumber kita Dr. Wahyu Endah Prabawati SPM MCAT Clean ya, spesialis dokter mata dari RSUD Gambiran Kota Kediri. Dokter Endah, gimana kabar? Ya, alhamdulillah sehat Mas Hilman. Sehat ya. Ya, ngomong-ngomong tentang cantik tanpa risiko mata tetap terlindungi ini dokter ya. Tentu hal yang menarik. Mungkin bisa diawali dengan tren saat ini ya. Bagaimana tren kecantikan ini semakin meningkat dok ya? Ya betul sekali. Jadi memang untuk kebutuhan tentang penampilan ini semakin meningkat ya. Terutama ini Gen Z ya. Jadi ini benar-benar penampilan itu sekarang make up dan lain-lain itu sangat itu ya maju sekali. Jadi terutama ini kita akan membahas mengenai yang make up yang dekat dengan mata. Juga bisa juga untuk yang biasanya saat ini kan banyak yang memakai kontak lens. Nah, betul. Ini yang berhubungan dengan mata. Jadi penampilan itu penting, tetapi untuk menjaga kesehatan mata juga penting seperti itu. Jadi faktor usia ini juga pengaruh ya dok? Untuk kesehatan. Jadi biasanya memang yang kosmetik atau untuk penampilan yang di sekitar biasanya untuk soft contact lens atau make up itu biasanya memang usia-usia muda ya. Jadi memang usia-usia yang lanjut itu biasanya tidak terlalu berdampak seperti itu. Mungkin make upnya sudah mulai berkurang. Kalau saya nggak begitu hafal, mungkin istri anak ini yang pakai produk-produk ya. Apa sebenarnya risiko yang bisa dihadapi kalau pakai produk seperti itu, khususnya pada risiko kesehatan mata dok? Ya, jadi ini memang fenomena ini memang beberapa akhir-akhir ini memang banyak terjadi. Jadi banyak kenapa kita angkat untuk topik ini ada beberapa pasien-pasien itu datang ke polimata. Jadi dok saya ini habis ini kena maskara saya masuk ke mata. Nah itu kadang-kadang ada juga yang dok saya ini matanya merah. Habis kemarin ada kayak acara gitu pakai kontak lens. Iya dok. Nah itu jadi makanya lumayan banyak nih kasusnya. Jadi kadang ada juga nih sekarang yang lebih sering adalah eyelash extension. Jadi jadi bulu mata dipanjangkan. Oh iya. Nah, berapa meter ya Pak? Nah itu mungkin Mas Hilman. Jadi itu sekarang lagi in lah. Ini di loss of eyelash extension ini ada beberapa kayak kandungan lemnya. Nah itu kadang dok ini saya ini kayaknya lengket-lengket kemasukan lem kemudian merah. Nah itu seperti itu. Jadi beberapa kasus itu lumayan sering terjadi akhir-akhir ini. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman Dokter Endah, penyebabnya apakah memang faktor kualitas produknya atau mungkin kesadaran edukasi yang kurang ya tentang penggunaan produk-produk seperti ini dok? Ya, jadi memang mata ini unik ya. Jadi ini organ mata ini. Jadi saya jelaskan mungkin memang bagian mata ini ada beberapa yang sensitif. Jadi kalau misalkan kita meletakkan sesuatu di bagian mata tersebut bisa menyebabkan iritasi. Akan tetapi misalkan kebutuhan untuk penampilan itu juga sekarang juga tidak bisa dihindarkan. Iya, betul. Nah, jadi tetap kita penampilan tetap kita baik, tapi kesehatan mata tetap baik. Nah, itu kita harus tahu caranya. Misalkan pemakaian soft contact lens yang aman bagaimana. Kemudian misalkan kalau memakai make up yang aman di dekat mata itu juga ada protap-protapnya tertentu. Ada yang harus diperhatikan, ada yang harus dihindari seperti itu. Berarti masing-masing ini butuh treatment penanganan tersendiri ya, dok? Ya, betul. Jadi misalkan kalau kita memakai kontak lens itu kadang memang saya pun kadang-kadang ya kalau memang ada acara gitu pakai kontak lens itu kan bisa menunjang make up ya, jadi seperti manglingi gitu ya. Nah itu ya boleh dipakai, cuma tetap harus
Perhatikan, jangan dipakai terus-menerus. Maksimal itu kontak lens itu 8 jam sehari. 8 jam berarti office hour lah ya. Ya, jadi tidak boleh dipakai sambil tidur juga. Karena apa? Karena itu akan membuat kornea mata itu hipoksia atau kekurangan oksigen itu membuat luka pada kornea mata. Jadi akibat soft contact lens. Nah, itu susah sekali penyembuhannya kalau memang sudah terlanjur luka ya. Jadi setelah 8 jam harus wajib dilepas. Seperti itu. Itu harus ganti produk atau nggak perlu? Jadi kalau kita kasih kontak lens di mata kita, nah itu menyebabkan jadi kornea mata ini juga butuh oksigen. Oksigennya dari mana? Ya dari pada saat kita membuka mata jadi difusi dari udara luar ke dalam. Kemudian juga dari air mata. Kalau diberikan kontak lens, oksigennya berkurang. Nah itu makanya kita setelah 8 jam itu oksigen itu sangat turun sekali. Makanya harus dilepas agar kornea mata bisa bernafas istilahnya seperti itu. Ya. Nah, yang perlu juga dikenali tentu tanda atau gejala ya kalau gangguan mata gara-gara produk kecantikan ini apa saja, Dok? Ya, memang yang paling banyak itu adalah karena soft contact lens karena dia melekat di kornea itu adalah keratitis. Keratitis itu tandanya ada 3, namanya trias kornea ya. Jadi yang pertama itu istilahnya blefarospasme atau mata itu sulit membuka, kaku gitu ya, apa kayak kelopak matanya. Kemudian yang kedua adalah epifora atau nerocoh kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi keluar air mata terus gitu. Terus yang ketiga adalah fotofobia atau dia silau gini, waduh kalau habis pakai soft contact lens terus setelah itu silau, setelah itu kayak nyeri, sulit membuka mata, kemudian kabur. Nah itu sudah berarti itu sudah ada luka di kornea, segera diperiksakan. Itu dampaknya bisa berkepanjangan, Dok? Bisa, jadi ada tuh dulu pasien saya itu datang. Jadi kalau untuk kontak lens ini memang dia perkembangan sakitnya itu dari dia luka kecil sampai infeksi, sampai ada nanahnya tuh cepat. Jadi sebelum sampai nanah ya? Iya bisa, jadi kayak orang luka itu sampai istilahnya orang Jawa itu mborok gitu ya. Itu cuma seminggu, jadi dia pakai kontak lens, datangnya Kamis, ini dulu kontak lensnya kapan pakainya Mbak? 1 minggu yang lalu Dok. Jadi sudah putih, sudah ada banyak nanahnya kayak gitu. Jadi kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti itu tidak perlu menunggu lama, langsung diperiksakan saja. Matanya misalkan merah, nyeri, nerocoh, terus kabur, sudah langsung periksakan saja, nggak apa-apa. Ya. Baik teman-teman, saya masih bersama dengan Dr. Wahyu Endah Prabowati, SPM MCAT Clean, dokter spesialis dari RSUD Gambiran Kota Kediri. Kita berbincang tentang cantik tanpa risiko, mata tetap terlindungi. Nah, Anda bisa langsung interaktif ya dengan Dr. Endah. Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Ya, terima kasih untuk Mbak Cynthia tentang penggunaan soft lens, Dok. Ya betul, jadi soft lens ini memang kadang yang minus juga memakai ya. Jadi boleh digunakan dengan perhatian khusus. Jadi misalkan ada soft lens yang memang untuk harian itu 8 jam harus dibuka. Tapi ada memang yang jadi kita lihat di produknya itu. Tapi kebanyakan memang harian 8 jam kita lepas untuk membiarkan kornea mata ini biar bisa bernafas istilahnya, biar nggak hipoksia. Kemudian sering juga ditetesi untuk pelembab mata atau artificial tears. Kemudian perhatikan juga pada saat pemasangan soft lens itu harus bersih, tangan kita harus sudah cuci tangan pada saat memasang ke mata. Kemudian penyimpanannya, jadi soft lens ini kan tidak langsung dibuang. Biasanya kan memang ada yang bisa untuk sampai 1 bulan atau 3 bulan. Penyimpanannya itu harus bersih ya. Jadi setelah dipakai itu harus dibersihkan, direndam pakai yang cairan khusus itu ada antibakterinya. Dibersihkan dengan cara yang cekungannya itu juga harus seperti apa ya, kayak dicubit gini, dibersihkan, baru nanti dimasukkan ke dalam kotak yang bersih itu, diberi cairan khusus. Pakai tangan saat membersihkan ya? Iya, tangannya harus yang bersih juga. Ya. Cairan khusus itu akan membantu untuk bakteri-bakteri tidak masuk ke dalam situ. Nah, seperti itu. Ya, tentang dampak bahaya tadi disampaikan Dokter Endah ya. Jadi untuk soft contact lens memang boleh dipakai tapi dengan perhatian-perhatian seperti itu. Ya, itu Mbak Cynthia ya. Bu Erika tentang eyelash extension. Ya, jadi eyelash extension ini biasanya memang dia
kan di bulu mata, ada bulu mata memang ini jauh dari kornea. Ini biasanya menyebabkan gangguannya apa? Gangguannya tuh biasanya kadang ada bintitan. Nah, di daerah situ, karena daerah situ tuh dekat kayak kelenjarnya, di dekat bulu mata ini ada kelenjar. Yeah. Kelenjar itu dia mengeluarkan kayak sejenis pelumas minyak gitu ya. Itu kalau tersumbat akhirnya jadi bintitan. Nama orang biasanya itu timbilen ya. Nah itu, jadi kita harus memilih tempatnya yang memang cara pengerjaannya tuh memang bersih ya. Jadi alatnya itu harus yang dipakai juga harus bersih. Jangan misalkan habis dipakai ganti-ganti tapi belum dibersihkan seperti itu. Nah seperti diperhatikan juga untuk misalkan kering ya kita berikan obat tetes mata untuk pelembab mata seperti itu. Mungkin terdengar atau kesannya agak ribet gitu tapi sangat fatal ya akibatnya kalau kita nggak prepare gitu ya. Iya betul. Jadi diperhatikan intinya pertama memang kebersihannya. Kalau safety-nya gimana untuk penggunaan bulu mata itu, Dok? Ya sebenarnya kalau memang kalau penampilan kan kita tidak boleh melarang ya karena itu memang kebutuhan juga. Jadi tetap harus perhatikan ini ya, yang pengerjaannya itu harus benar-benar alatnya yang bersih seperti itu. Ya. Itu Bu Erika. Teman-teman terus bisa sambung ya melalui 0811 345 4000. Saya masih bersama dengan Dr. Wahyu Endah Prabawati SPM, MKet Clean. Kita berbincang cantik tanpa resiko, mata tetap terlindungi bersama tim dari RSUD Gambiran, Kota Kediri. Ya. Yang pertama ke Mbak Norma dulu ya tentang infeksi mata, Dok. Silakan. Seberapa besar untuk resikonya. Jadi memang resiko itu memang ada kalau kita menempelkan apapun itu ya. Cuma memang soft lens ini kan sebenarnya sudah didesain dengan bahan-bahan yang aman untuk mata. Tapi karena dia menempel di mata, jadi itu diberikan waktu tertentu, tidak boleh lebih dari 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam resikonya akan meningkat. Tapi kalau memang dia kurang dari 8 jam, resikonya kecil ya. Dan kebersihannya, misalkan kebersihannya terjaga, itu juga dia resikonya juga kecil, seperti itu. Kemudian yang untuk eyelash extension ya. Untuk yang eyelash extension itu memang dia kan lebih dekat ke area bulu mata, jadi tidak terlalu sebenarnya masih lumayan aman lah, tidak menempel pada area bola matanya. Jadi memang dia lebih efeknya ke area kelopak mata. Jadi seperti itu, kelopak mata ya memang dia nanti kebanyakan memang infeksinya di kelenjar-kelenjar itu yang menyebabkan bintitan itu, kelenjar Zeiss, Moll, sama Meibum. Itu namanya itu dia bisa bintitan dia bisa yang bintitan yang di luar atau bintitan yang ke dalam. Jadi namanya ada yang hordeolum eksterna, ada yang hordeolum yang interna. Jadi yang hordeolum eksterna itu yang seperti dia kayak ada matanya. Nah itu kayak misalkan katanya itu mata, jadi kayak ada nanah yang keluar. Tapi kalau dia hordeolum interna dia cuma bendol aja kayak bengkak ke dalam gitu. Jadi ada pasien saya itu dia, ini dok ini saya bendol tapi kok kayaknya kok nggak keluar nanah di ya, dalam, kayak ya? gitu di dalam. Nah itu juga termasuk dia bintitan, jadi hordeolum interna. Itu juga gitu. Karena penggunaan. Salah satunya itu resikonya memang pokoknya yang dia misalkan ada kayak benda-benda yang ditempelkan di daerah bulu mata itu memang meningkatkan resiko kayak gitu. Misalkan saya pakai maskara ini ya harus segera dibersihkan biar nanti setelah tidak menyebabkan sumbatan seperti itu. Ini harus rajin banget ya. Ya, jadi memang meskipun kita pakai make up, tetap kita harus rajin-rajin membersihkan seperti itu. Lalu ada pesan juga, misalkan kita make up kita masuk ke dalam mata, itu jangan direndam air. Nah itu ya. Jadi misalkan ada yang ada kayak toner kita kecipratan masuk ke dalam mata terus perih terus direndam air. Nah itu ada pasien saya direndam air tuh malah membuat mata kita iritasi seperti itu. Jangan merendam mata dengan air seperti itu. Ya, mungkin ini kebiasaan sepertinya ya dok. Kalau memang ada keluhan lebih baik memang segera diperiksakan. Kalau di Polimata di RSUD Gambiran Senin sampai Sabtu ada, misalkan pas hari libur Polimata tidak buka ya bisa langsung ke UGD. Kalau misalkan ada cipratan sesuatu make up atau apa
bahan-bahan kimia itu ke mata memang itu termasuk yang harus segera ditangani. Oh, bisa ke UGD ya. Iya. Ya. Baik. Oh ya, tadi Dokter Enda mengungkap juga produk-produk ada yang punya jangka waktu ya. Iya. Mungkin seminggu, 2 minggu atau berapa Iya. bulan begitu. Kalau pakai yang kadaluarsa itu ada dampaknya nggak, Dok? Nah ini ada deh. Jadi ada yang make up itu memang kita misalkan kayak maskara, bedak atau apa kita ada itu expirednya. Ya. Jadi bukan hanya bahan makanan saja, jadi make up juga ada. Nah itu pentingnya kenapa? Kalau dia sudah expired tetap dipakai itu bakterinya sudah menumpuk di situ. Jadi kita sama meletakkan bakteri di tempat ini mata kita sensitif ya ya. sensitif. Jadi bakteri sudah langsung di situ sudah bisa membuat infeksi ya. Jadi tetap ikuti kalender kadaluarsa tersebut ya. Sebaiknya begitu. Ya, itu teman-teman terus bisa memiliki peluang ya untuk bergabung bersama dengan tim RSUD Gambiran Kota Kediri. Ada Dr. Wahyu Endah Prabawati, SPM MCAT Clean, cantik tanpa risiko, mata tetap terlindungi. Anda bisa sambung ya melalui 0811 345 4000. Baik teman-teman, kita masih bersama Public Interaktif RSUD Gambiran Kota Kediri. Di studio masih ada Dr. Wahyu Endah Prabawati, SPM MCAT Clean, dokter spesialis mata RSUD Gambiran Kota Kediri. Ya, saya ke gatekeeper email. Bergabung Bu Yuni di Kediri. Bu Yuni. Ya, selamat siang Mas Hilman. Selamat siang, silakan dengan Dr. Endah. Ya, selamat siang dokter. Ya siang Bu Yuni. Saya Bu Juni. Yang ingin saya tanyakan itu adalah tentang lasik. Lasik saya rasa juga merupakan salah satu cara untuk mempercantik mata ya. Cuman saya masih belum paham banget masalah lasik. Lasik itu bisa apa tidak untuk penderita mata minus atau plus atau silinder. Itu yang akan saya tanyakan. Jadi yang saya tahu kan dari omongan orang itu kan lasik hanya untuk penderita mata minus saja. Nah kalau untuk yang matanya plus dan silinder, apakah itu bisa dilakukan lasik? Itu saja. Baik. Bu Juni, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Silakan Dok. Ya terima kasih Bu Juni. Jadi memang ada teknologi yang untuk menghilangkan mata minus plus apa silinder. Nah itu ya salah satunya itu tadi yang paling terkenal ini kan ya memang lasik. Jadi ada banyak sekarang pilihannya. Tapi intinya ya mirip seperti itu ya. Ada yang lasik, yang smile, ada teknik-tekniknya bermacam-macam. Jadi itu kalau kita memang pengen lepas kacamata, kita pakai itu ya. Jadi prosedurnya seperti ya kayak di laser gitu. Cepat sekali, sekitar kurang lebih 5 menit ya dengan alat yang sangat canggih. Tapi ini syaratnya memang dia usianya harus 18 tahun ke atas. Jadi menunggu sampai pertumbuhan dari seseorang ini sudah selesai. Kalau pertumbuhannya masih masa-masa pertumbuhan, dia kan minusnya masih berubah seiring dengan bertambahnya axial length atau jadi badan kita tumbuh, bola mata itu sebenarnya juga bertumbuh ya. Nah itu kalau masih usia pertumbuhan, jadi masih minusnya masih bisa kadang berkurang, nambah, itu tidak boleh lasik Mas Ian karena dia masih belum stabil minusnya. Kalau usia 18 tahun ke atas diharapkan sudah dia minusnya tidak terlalu banyak bertambah. Nah itu. Jadi kalau untuk lasik ini bisa untuk minus, bisa untuk silinder. Kemudian kalau untuk yang usia 40 ke atas itu biasanya dia kan ada keperluan untuk kacamata baca. Ya itu jarak dekat ya. Jarak dekat. Nah itu sekarang juga ada teknologinya. Jadi kayak dengan teknologi presbyon itu bisa untuk usia yang 40 ke atas yang dia memerlukan untuk kacamata bacanya itu juga. Jadi ada teknologinya sekarang. Jadi sudah banyak pilihan ya. Jadi tidak, misalkan saya sudah capek pakai kacamata Dok, saya mau lepas kacamata bisa. Ya. Wah, macam-macam ini alternatif yang bisa didapatkan ya. Kalau risikonya tentu bisa dikurangi ya Dok. Jadi memang ini teknologinya ini memang sudah established ya, sudah banyak dikerjakan dimanapun. Jadi untuk resikonya ya minimal sekali ya. Jadi memang
yang mengerjakan adalah yang tenaga profesional dokter mata ahli, kemudian alatnya juga sudah canggih sekali, ya sudah resikonya minimal sekali. Ya, itu Bu Juni. Teman-teman terus bisa bergabung ya, Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Teman-teman masih ikuti Publik Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri. Di studio bersama Dr. Wahyu Endah Prabawati SPM MKet Clean. Cantik tanpa risiko, mata tetap terlindungi. Saya buka lagi kesempatan ke teman-teman gatekeeper. Baik, untuk Bu Emi ya, tentang mata kiri berair, Dok. Silakan. Ya, jadi mata kiri berair itu istilahnya adalah epifora. Nah, ini bisa penyebabnya bermacam-macam. Kalau memang sebelumnya ada riwayat operasi ya pada kelenjar air liur atau kelenjar parotis ya. Tapi ini harus pemeriksaan lebih detail ya. Biasanya memang di daerah situ kan ada beberapa saraf-saraf juga. Mungkin saraf juga di daerah situ juga ada yang mensarafi mata seperti itu. Tapi tetap harus diperiksakan penyebabnya apa. Nanti baru kita bisa tahu nanti dilakukan penanganannya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi memang kalau epifora rocoh terus itu memang bukan suatu hal yang normal ya, tetap harus kita berikan terapi. Biasanya sementara kita berikan untuk pelembab matanya. Tapi kalau memang nanti untuk membuka menutup kelopak matanya ada gangguan ya tetap kita harus tangani juga seperti itu. Jadi harus dicek kondisi dulu. Betul, ya. Ya. Ya, itu Bu Emi ya. Sementara Bu Siti Masito tentang operasi katarak, Dok. Operasi katarak. Jadi operasi katarak ini kan dia memecah kataraknya itu, kemudian diekstraksi, dikeluarkan dan kemudian kita tanam lensa mata atau lensa tanam atau IOL. Nah, IOL ini memang kita ukur biasanya itu kalau memang ada minusnya, sekalian kita koreksi minusnya. Jadi misalkan ibu usia 50 tahun ya, kemudian ada katarak, kemudian dicek itu ternyata ada -2. Nanti -2-nya ini juga kita ukur di lensa tanam yang kita akan tanamkan untuk mengganti lensa yang sesungguhnya yang sudah katarak itu. Jadi bisa mengurangi. Jadi minusnya juga bisa dikurangi dengan cara setelah operasi katarak ya. Kemudian sekarang juga ada teknologi dengan lensa yang premium atau yang multifokal. Jadi itu lensanya kalau selama ini kan untuk mengurangi minusnya saja, tapi ini ada lensa yang multifokal untuk bacanya juga. Jadi nggak perlu pakai kacamata seperti itu. Kalau memang nanti ada katarak ya sekalian operasi katarak sekarang dipasang lensa itu ya. Jadi nggak perlu lasik kayak gitu. Kalau memang ada kataraknya. Iya. Jadi ada banyak opsi ya, pilihan-pilihan gitu. Betul. Nah, Dok, kalau zaman media sosial sekarang kan muncul tren-tren dari influencer, dari selebriti menawarkan produk ini begitu. Kan mengundang masyarakat untuk tertarik ya untuk beli, padahal belum tentu cocok, aman begitu. Mungkin ada tips dari Dokter Endah kalau ada promo-promo seperti itu. Ya, jadi promo-promo ini memang di sini memang kurang ketat ya untuk adanya, maksudnya untuk yang memberikan edukasi itu sebenarnya kalau di luar negeri atau di Cina itu yang memberikan edukasi kesehatan itu memang harus punya background yang sudah memang dokter kayak gitu, memang punya pendidikan yang tertentu kualifikasinya gitu. Jadi kalau memang ada influencer yang memang backgroundnya itu memang sebenarnya bukan di bidang itu gitu, ya kita harus konfirmasi kepada ahlinya kayak gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, misalkan nih belilah ini gitu, terus ini bisa menghilangkan ini, itu jangan langsung dipercaya gitu. Jadi nanti harus tanyakan kepada yang ahlinya seperti itu. Kalau untuk mata ya spesialis mata gitu ya. Baik. Teman-teman masih ikuti Publik Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri. Di studio bersama Dr. Wahyu Endah Prabawati SPM MKet Clean. Cantik tanpa risiko, mata tetap terlindungi. Saya buka lagi kesempatan ke teman-teman gatekeeper. Baik, untuk Bu Emi ya, tentang mata kiri berair, Dok. Silakan. Ya, jadi mata kiri berair itu istilahnya adalah epifora. Nah, ini bisa penyebabnya bermacam-macam. Kalau memang sebelumnya ada riwayat operasi ya pada kelenjar air liur atau kelenjar parotis ya.
Tapi ini harus pemeriksaan lebih detail ya. Biasanya memang di daerah situ kan ada beberapa saraf-saraf juga. Mungkin saraf juga di daerah situ juga ada yang mensarafi mata seperti itu. Tapi tetap harus diperiksakan penyebabnya apa. Nanti baru kita bisa tahu nanti dilakukan penanganan seperti apa. Seperti itu ya. Jadi memang kalau epifora rocoh terus itu memang bukan suatu hal yang normal ya, tetap harus kita berikan terapi. Biasanya sementara kita berikan untuk pelembab matanya. Tapi kalau memang nanti untuk membuka menutup kelopak matanya ada gangguan ya tetap kita harus tangani juga seperti itu. Jadi harus dicek kondisi dulu. Betul, ya. ya. Ya, itu Bu Emi ya. Sementara Bu Siti Masito tentang operasi katarak, Dok. Operasi katarak. Jadi operasi katarak ini kan dia memecah kataraknya itu, kemudian diekstraksi, dikeluarkan dan kemudian kita tanam lensa mata atau lensa tanam atau IOL. Nah, IOL ini memang kita ukur biasanya itu kalau memang ada minusnya, sekalian kita koreksi minusnya. Jadi misalkan ibu usia 50 tahun ya, kemudian ada katarak, kemudian dicek itu ternyata ada -2. Nanti -2-nya ini juga kita ukur di lensa tanam yang kita akan tanamkan untuk mengganti lensa yang sesungguhnya yang sudah katarak itu. Jadi bisa mengurangi. Jadi minusnya juga bisa dikurangi dengan cara setelah operasi katarak ya. Kemudian sekarang juga ada teknologi dengan lensa yang premium atau yang multifokal. Jadi itu lensanya kalau selama ini kan untuk mengurangi minusnya saja, tapi ini ada lensa yang multifokal untuk bacanya juga. Jadi nggak perlu pakai kacamata seperti itu. Kalau memang nanti ada katarak ya sekalian operasi katarak sekarang dipasang lensa itu ya. Jadi nggak perlu lasik kayak gitu. Kalau memang ada kataraknya. Iya. Jadi ada banyak opsi ya, pilihan-pilihan gitu. Betul. Nah, Dok, kalau zaman media sosial sekarang kan muncul tren-tren dari influencer, dari selebriti menawarkan produk ini itu begitu. Kan mengundang masyarakat untuk tertarik ya. Untuk beli, padahal belum tentu cocok, aman begitu. Mungkin ada tips dari Dokter Enda kalau ada promo-promo seperti itu. Ya, jadi promo-promo ini memang di sini memang kurang ketat ya untuk adanya, maksudnya untuk yang memberikan edukasi itu sebenarnya kalau di luar negeri atau di Cina itu yang memberikan edukasi kesehatan itu memang harus punya background yang sudah memang dokter kayak gitu, memang punya pendidikan yang tertentu kualifikasinya gitu. Jadi kalau memang ada influencer yang memang backgroundnya itu memang sebenarnya bukan di bidang itu gitu, ya kita harus konfirmasi kepada ahlinya kayak gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Misalkan nih belilah ini gitu, terus ini bisa menghilangkan ini, itu jangan langsung dipercaya gitu. Jadi nanti harus tanyakan kepada yang ahlinya seperti itu. Kalau untuk mata ya spesialis mata gitu. Baik. Ya. Untuk yang pertama Bu Wiwit ya, anak sering timbilan, Dok. Ya, memang ini saya juga ada pasien ya, anak-anak ini kalau memang sudah timbilan sekali dia akan nanti sering mudah sekali timbilan ya. Jadi memang timbilan ini karena dia tadi ya, karena ada sumbatan di kelenjar yang di dekat bulu mata situ. Jadi ada kelenjar. Kalau sumbatannya biasanya karena apa? Memang kalau anak-anak yang punya alergi, dia itu memang gampang daerah situ gampang tersumbat. Bisa juga dia karena alergi, mungkin alergi telur atau alergi ayam, protein itu makanan dia gampang iritasi ya. Kalau kena kotoran sedikit langsung dia iritasi dan kemudian terjadi bintitan. Nah, untuk mencegahnya memang yaitu kalau memang punya alergi ya dihindari alerginya itu. Kemudian jaga kebersihan. Ini yang memang agak susah untuk anak-anak karena itu ya biasanya habis mainan main tanah terus dia pegang-pegang mata. Nah, ini sering-sering cuci tangan seperti itu. Terus kalau bisa ya diberitahu kalau bisa jangan kucek-kucek ya gitu. Nah, tapi memang seringkali begitu ya. Ya, betul. Nah, memang kalau sudah memang muncul bintitan ya harus diobati sampai tuntas. Jadi kalau masih sehari 2 hari sudah mulai kempes,
Terus obat tetes biasanya kita berikan tetes yang isinya antibiotik Iya. itu tidak boleh di stop, maksudnya tidak boleh di stop mendadak. Jadi untuk yang tetes mata yang isinya antibiotik paling tidak meskipun dia sudah membaik ya dipakai ya paling enggak 5 hari gitu. Jangan sehari sudah berkurang langsung di stop. Nah itu bisa gampang muncul lagi gitu. Atau sampai tuntas obatnya ya. Ya, jadi kalau bisa ya kontrolkan dulu. Kalau Ya. ini sudah bagus ya baru kita stop. Itu Bu Ya. Wiwit ya, atau bisa datang ke RSUD Gambiran Kota Kediri. Betul ya. Nanti cucunya diperiksakan lebih lanjut begitu ya. Iya, iya. Mbak, kalau dia tentang soft lens tadi, ada silinder, ada juga minusnya ini, patah tulang hidung ya, jadi harus menggunakan soft lens. Iya. Ya. Untuk tips amannya bagaimana, Dok? Ya, jadi memang soft lens itu tips amannya pertama jaga kebersihan pada saat memasang ya. Tangannya harus bersih, kondisinya setelah cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan lebih dari 8 jam. Kemudian kalau misalkan kalau bisa jangan ketiduran dengan pakai soft lens. Karena kalau ketiduran pakai soft lens dia 2 jam itu bisa membuat mata juga hipoksia. Jadi karena dia tidak berkedip sama sekali itu dia lebih cepat hipoksia. Kemudian yaitu penyimpanannya juga harus bersih ya. Jadi harus pada saat disimpan itu tempat penyimpanannya itu juga harus bersih. Terus kemudian dicuci pakai pencuci yang itu untuk antibakteri itu dicuci yang bersih sampai tengah-tengahnya itu juga dicuci dan itu disimpan yang baik tertutup ya. Ya. Seperti itu. Mhm. Boleh. Itu teman-teman banyak insight yang kita dapatkan ya dari Dr. Endah pada kesempatan hari ini, dan ya tentu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Dr. Endah ya tentang bagaimana mata terlindungi tapi cantik pun juga masih kita jaga ya, bagaimana tanpa risiko. Silakan, Dok. Ya, jadi penampilan memang penting, tapi kesehatan mata juga tetap harus kita perhatikan. Apabila ada keluhan mata jangan ditunggu sampai ini keluhannya memberat ya. Jadi kalau misalkan ada keluhan mata merah dan lain-lain segera diperiksakan. Boleh ke Polimata RSUD Gambiran hari Senin sampai Sabtu, atau misalkan hari Minggu ada keluhan ya boleh ke UGD. Jadi misalkan kalau kecipratan alat make up atau apa gitu, misalkan merah langsung ke UGD kalau hari Minggu ya. Tapi kalau hari Senin sampai Sabtu boleh ke Polimata. Ya. Itu teman-teman, Dr. Endah, terima kasih banyak waktunya. Semoga Ya. bermanfaat ya Terima untuk kasih semuanya. Mas Iman, sami-sami. Demikian teman-teman, Public Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri bersama dokter spesialis mata Dr. Wahyu Endah Prabawati SPM MCAT Clean. Kita berjumpa di kesempatan mendatang.